Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kisah kali ini, Wali Paidi menyusuri hutan Wentira dalam perjalanannya menuju ke Donggala. Namun, tanpa disadari, ia telah memasuki kerajaan gaib Wentira, kerajaan yang dihuni oleh jin dengan penampilan seperti manusia, dengan peradaban yang maju. Kotanya indah dan megah, dengan gedung-gedung pencakar langit, dan rumah-rumah mewah yang sebagian dilapisi emas. Seperti apa kisah selengkapnya? Maka marilah kita awali kisah ini dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallim. Wali Paidi melangkah perlahan, menyusuri tanah lembab Sulawesi Tengah. Malam belum sepenuhnya turun, namun cahaya matahari telah meredup di balik rimbunnya pepohonan. Kemeja hitam yang ia kenakan, tampak kontras dengan hijau gelap hutan, sarung batiknya berkibar pelan, tersentuh angin, dan peci hitam yang setia menempel di kepalanya, tak pernah sekalipun ia lepaskan. Di bibirnya terselip sebatang rokok kretek, menyala redup, menghembuskan aroma tembakau, yang bercampur bau tanah basah. Di setiap langkahnya, zikir lirih tak pernah putus. Allahu Allahu Allah. Suara itu keluar nyaris tak terdengar, namun terasa berat dan dalam, seolah menghunjam ke jantung hutan. Hutan Wentira dikenal warga sekitar, sebagai tempat yang tak sembarang orang berani melintas. Banyak yang tersesat, banyak pula yang kembali dengan mata kosong, dan cerita yang tak sanggup mereka jelaskan. Namun Wali Paidi, melangkah tanpa ragu. Baginya, bumi ini hanya hamparan sajadah panjang, tempat manusia menundukkan diri. Angin mendadak berhenti. Daun-daun yang tadi berdesir, kini diam, seperti menahan napas. Langkah Wali Paidi terhenti. Ia mengangkat wajahnya, memandang lurus ke depan. Di antara pepohonan yang rapat, perlahan-lahan muncul sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah jalan. Jalan itu lurus, panjang, dan terbentang jauh ke depan, seolah membelah hutan, dengan kehendak yang tak kasat mata. Permukaannya halus, bercahaya lembut, tidak seperti tanah atau batu. Cahaya itu bukan silau, melainkan menenangkan, seperti cahaya lampu minyak di malam sunyi. Wali Paidi mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. Kalau ini tipu daya, lindungilah aku, ya Allah, gumamnya. Kalau ini undanganmu, kuatkanlah hatiku. Ia melangkah maju dengan hati-hati. Setiap langkah terasa ringan, seolah tanah di bawah kakinya, tidak sepenuhnya berada di alam yang sama. Zikirnya semakin pelan, namun semakin dalam. Di kejauhan, di ujung jalan itu, tampak sebuah gerbang besar berdiri anggun. Gerbang itu dihiasi ukiran kaligrafi, berwarna emas dan cahaya kebiruan, yang bergerak perlahan seperti napas. Wali Paidi berhenti, tepat beberapa langkah sebelum gerbang itu. Dadanya terasa hangat, bukan takut, bukan pula gentar, melainkan sebuah rasa pasrah yang utuh. Berapa banyak hijab yang engkau singkapkan malam ini, ya Rob, bisiknya. Hutan di belakangnya terasa menjauh, seperti kenangan yang mulai memudar. Jalan di depannya terasa nyata, namun juga asing. Wali Paidi merapikan sarungnya, menepuk-nepuk pecinya, lalu melangkah mantap, menuju gerbang itu tanpa menoleh ke belakang. Dan saat telapak kakinya menyentuh ambang gerbang, angin kembali berdesir, lebih lembut, lebih halus, seolah seluruh alam sedang menyambut seorang tamu yang tak biasa. Cahaya menyelimuti penglihatan Wali Paidi sesaat, setelah ia melangkah melewati gerbang. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan sinar hangat, yang meresap ke dada, seperti pagi yang turun perlahan di relung jiwa. Ketika pandangannya kembali jelas, ia mendapati dirinya, berdiri di sebuah jalan luas yang rapi, berlapis batu marmer berkilau, membentang lurus sejauh mata memandang. Di hadapannya terbentang sebuah kota, yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, dengan arsitektur yang anggun, sebagian dindingnya berkilap seperti emas,
yang dipoles dengan cahaya lembut. Kubah-kubah besar berwarna kuning keemasan, menghiasi gedung-gedung yang menyerupai istana dan masjid, sementara menara-menara ramping berdiri kokoh, seolah menusuk langit. Jalanan bersih tanpa debu, dan udara terasa ringan, segar, seperti baru saja diciptakan. Wali Paidi berdiri terpaku sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia mengeluarkan rokok dari saku kemejanya, menyalakannya, dan mengisap perlahan. Indah sekali ciptaanmu, ya Allah, gumamnya. Di sekelilingnya, para penduduk berjalan tertib. Mereka mengenakan pakaian serba kuning, dari yang sederhana, hingga yang berhiaskan sulaman halus. Wajah-wajah mereka tampan dan cantik, namun di antara hidung dan bibir mereka, tidak ada garis pemisah seperti manusia pada umumnya. Mata mereka memancarkan ketenangan, seperti orang-orang yang hidup tanpa rasa takut akan kekurangan harta duniawiyah. Beberapa dari mereka menoleh ke arah Wali Paidi. Tidak ada sorot curiga, hanya rasa ingin tahu yang lembut. Seorang lelaki berusia matang, berkemeja kuning dengan sarung bersulam emas, melangkah mendekat, dan menundukkan kepala dengan hormat. Assalamualaikum, wahai musafir dari alam manusia. Wali Paidi membalas salam sambil mengangguk pelan. Waalaikumsalam warahmatullah. Engkau tidak tampak terkejut, ujar lelaki itu tersenyum. Wali Paidi menghembuskan asap rokoknya ke samping. Dunia ini luas, alam Allah lebih luas lagi. Terkejut hanya milik orang yang lupa bahwa segala sesuatu berada dalam kuasanya. Lelaki itu tertawa pelan, suaranya bening. Engkau kini berada di kerajaan Wentira, negeri bangsa jin muslim. Kami hidup dengan syariat, zikir, dan aturan sebagaimana manusia beriman. Mereka berjalan menyusuri kota. Wali Paidi melihat sungai mengalir tenang di antara bangunan, airnya memantulkan cahaya keemasan. Ia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, dari sebuah bangunan besar yang menyerupai masjid. Suaranya merdu, berlapis, seakan dilantunkan oleh ratusan makhluk sekaligus. Apakah kalian sholat seperti kami? Tanya Wali Paidi. Iya, jawab sang pemandu. Kami sujud kepada Tuhan yang sama, hanya alam kami yang berbeda. Wali Paidi berhenti sejenak, di sebuah alun-alun luas. Ia menatap langit Wentira, yang berwarna keemasan pucat, tanpa rembulan yang jelas terlihat, namun terang benderang. Di sini indah, katanya pelan. Tapi keindahan, tak boleh membuat hati lupa jalan pulang. Pemandu itu menunduk hormat. Itulah sebabnya, tidak semua manusia boleh melihat negeri ini. Wali Paidi mengangguk. Zikir kembali mengalir di dadanya, lebih dalam dari sebelumnya. Ia sadar, langkahnya bukan sekadar perjalanan raga, melainkan amanah, untuk menyaksikan dan mengingatkan. Dan di kejauhan, dari balik istana terbesar yang menjulang, sebuah cahaya lebih terang perlahan menyala, tanda bahwa keberadaan sang tamu telah diketahui oleh penguasa negeri Wentira. Pagi di kerajaan Wentira tidak ditandai oleh terbitnya matahari. Cahaya hadir begitu saja, menyelimuti kota dengan kelembutan yang konstan, seakan waktu berjalan tanpa tergesa. Wali Paidi melangkah pelan, menyusuri sebuah taman luas di pinggiran kota. Taman itu dipenuhi tanaman berdaun keemasan berkilau, dan kolam-kolam jernih, yang memantulkan bayangan bangunan tinggi di kejauhan. Ia duduk di sebuah bangku taman, mengeluarkan rokoknya, lalu menyalakannya dengan tenang. Asap mengepul tipis, lalu menghilang sebelum sempat naik tinggi. Allahu Allahu Allah, zikirnya lirih. Tak lama kemudian, seorang lelaki paruh baya mendekat. Pakaian kuningnya sederhana, tanpa perhiasan. Wajahnya tidak bercahaya, seperti warga Wentira lainnya, tetapi matanya jernih dan dalam, menyimpan rindu yang panjang. Bolehkah aku duduk? Tanya lelaki itu. Silakan, jawab Wali Paidi. Lelaki itu duduk di bangku di depan Wali Paidi, menarik napas panjang, lalu berkata, aku dulu manusia. Asalku dari tanah Gorontalo. Wali Paidi menoleh, menatapnya penuh perhatian. Namamu, Rahman, jawabnya lirih.
Aku tersesat di hutan ini, puluhan tahun lalu. Aku muda, sombong, dan merasa dunia ini hanya sebatas apa yang bisa kulihat. Wali Paidi mengangguk pelan. Lalu mengapa kau bertahan? Rahman tersenyum tipis. Aku tidak bertahan, aku diterima. Aku ditolong oleh bangsa Wentira, kemudian menikah dengan salah satu dari mereka. Aku diberi pilihan untuk kembali, tapi hatiku telah terikat di sini. Apakah kau masih mengingat sholat? Tanya Wali Paidi. Rahman menunduk. Aku tidak pernah meninggalkannya. Justru disinilah aku belajar, bahwa sholat bukan sekadar gerakan, tapi pengakuan bahwa kita ini kecil. Seseorang warga Wentira mendekat, seorang perempuan berparas lembut. Matanya teduh, senyumnya hangat. Ia berdiri di hadapan mereka. Istriku, kata Rahman singkat. Perempuan itu memberi salam kepada Wali Paidi. Kami hidup, sebagaimana kalian hidup berkeluarga. Kami bekerja, beribadah, dan mendidik anak-anak kami mengenal Allah. Wali Paidi mengisap rokoknya, lalu berkata pelan. Manusia sering mengira, alam jin hanya berisi tipu daya. Padahal yang menipu seringkali, adalah nafsu manusia sendiri. Rahman menghela napas. Aku merindukan orang tuaku, tapi aku titipkan rindu itu kepada Allah. Aku percaya, suatu hari, Allah akan mempertemukan kami, di tempat yang lebih adil. Wali Paidi terdiam lama. Ia memandang kolam di hadapannya, melihat bayangan dirinya sendiri yang tampak kecil di antara cahaya. Apakah kalian bahagia? Tanyanya akhirnya. Perempuan itu menjawab lembut. Kami tenang. Dan ketenangan, lebih mahal daripada kebahagiaan. Wali Paidi tersenyum. Benar, tenang adalah tanda hati, yang mengenal Tuhannya. Lantunan zikir terdengar dari kejauhan, mengalun seperti angin yang membawa pesan. Rahman berdiri dan menunduk hormat. Terima kasih telah mendengarkan kami, wahai Tuan Wali. Wali Paidi menggeleng pelan. Aku bukan wali. Aku hanya pejalan yang diizinkan melihat. Rahman tersenyum. Kerendahan hatimu itulah, yang membuka jalan. Saat Rahman dan istrinya pergi, Wali Paidi kembali duduk sendiri. Ia memejamkan mata, zikirnya semakin dalam. Ia sadar, di balik keajaiban yang ia lihat, tersimpan pelajaran tentang pilihan, takdir, dan keikhlasan. Dan di kejauhan, dentang halus seperti panggilan mulai terdengar, tanda bahwa pertemuan berikutnya akan lebih berat, lebih dalam, dan lebih menentukan. Istana Kerajaan Wentira berdiri megah di pusat kota, menjulang dengan kubah, dan menara berlapis cahaya keemasan. Dinding-dindingnya berukir ayat-ayat hikmah, bukan tertulis dengan tinta, melainkan terpatri dalam cahaya, yang bergerak pelan, seolah hidup dan bernapas. Aula istana terbentang luas, pilar-pilar tinggi berlapis cahaya keemasan, berdiri kokoh, ukiran kaligrafi terpatri halus memancarkan ketenangan. Lantainya bening seperti kaca, memantulkan langkah siapapun, yang berjalan di atasnya. Wali Paidi melangkah perlahan, menuju singgasana. Kemeja hitamnya, kontras dengan cahaya ruangan, sarung batiknya, bergoyang mengikuti langkah, dan peci hitamnya, tetap kokoh di kepala. Di tangannya, rokok telah padam, sengaja ia matikan, sebagai bentuk adab. Di atas singgasana duduk Raja Wentira, berwajah teduh, matanya dalam, seakan menyimpan umur berabad-abad. Auranya bukan menakutkan, melainkan menenangkan. Ia mengenakan mahkota emas, berlapiskan merah delima, dan jubahnya terbuat dari sulaman emas. Assalamualaikum, wahai wali muda, ujar sang raja dengan suara tenang, namun menggema ke seluruh aula istana. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Wali Paidi, sambil menunduk hormat. Hamba hanyalah santri pengembara. Raja tersenyum. Kami mengenalmu, bukan dari pakaianmu, tapi dari getaran sikirmu. Mengapa engkau mengembara? Wali Paidi duduk bersila, setelah dipersilakan. Ia kemudian menyalakan rokoknya. Aku berjalan, agar hatiku tidak menetap pada dunia. Setiap langkah adalah pengingat, bahwa aku hanya tamu.
Raja mengangguk pelan. Banyak makhluk mencari Tuhan dengan suara keras, namun lupa mendengar bisikan hati. Wali Paidi menjawab, zikir bukan soal lisan, tuanku. Zikir adalah keadaan. Bahkan diam pun bisa menjadi zikir, jika hati berserah. Raja menatapnya dalam-dalam. Bagaimana pandanganmu tentang perbedaan alam manusia dan jin? Perbedaan alam adalah kehendak Allah, kata Wali Paidi tenang. Namun tauhid tidak mengenal batas alam. Jin dan manusia diuji dengan cara berbeda, tapi tujuan kita sama, kembali dan berserah kepada Allah. Raja tersenyum lebih lebar. Di antara bangsa kami, ada yang berilmu tinggi namun sombong, sebagaimana manusia. Ada pula yang taat, namun tak dikenal. Wali Paidi mengangguk. Kesombongan adalah hijab paling tebal. Iblis jatuh bukan karena kurang ibadah, tapi karena merasa lebih tinggi. Suasana aula istana menjadi hening. Cahaya di sekeliling mereka meredup, seolah ikut mendengar. Apakah manusia masih ingat akhir perjalanannya? Tanya Raja lirih. Wali Paidi menjawab tanpa ragu. Sebagian lupa, sebagian pura-pura lupa. Dunia terlalu bising. Karena itu aku memilih berjalan dan berzikir, agar kematian selalu terasa dekat. Raja menutup mata sesaat. Engkau mengingatkan kami, bahwa kerajaan sebesar apapun, hanyalah persinggahan. Wali Paidi tersenyum tipis. Bahkan surga pun bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah ridho Allah. Raja membuka mata, sinarnya berkilau. Wahai wali muda, engkau telah memuliakan pertemuan ini. Namun adakah sesuatu, yang bisa kami berikan kepadamu? Wali Paidi menunduk. Hamba dituntun dan sampai ke negeri Tuan, bukan untuk mengambil, tapi untuk mengingatkan. Aula istana kembali terang. Raja berdiri dari singgasananya dan berkata, engkau bebas berjalan kapanpun. Pintu Wentira tidak tertutup, bagi hamba yang menjaga tauhid. Wali Paidi berdiri, menyalakan satu batang rokok lagi, lalu berpamitan kepada sang raja, untuk kembali pulang. Ia tahu, pertemuan ini bukan tentang jin atau manusia, melainkan tentang hamba dan Tuhannya. Cahaya istana Wentira perlahan meredup, saat Wali Paidi melangkah menjauh. Aula istana yang megah itu, seakan menutup dirinya sendiri, bukan dengan pintu, melainkan dengan sunyi. Jalan berkilau yang tadi membentang, kini terasa semakin memudar, seolah hanya tinggal ingatan, yang ditarik kembali oleh kehendak ilahi. Wali Paidi berjalan pelan, sarung batiknya bergesek lembut dengan langkahnya. Ia menepuk peci hitamnya, memastikan tetap rapi, lalu mengeluarkan sebatang rokok terakhir. Api menyala kecil, dan asapnya naik lurus sebelum lenyap. Perjalanan bukan soal jauh atau dekat, gumamnya, melainkan tentang pulang, dengan hati yang lebih ringan. Gerbang Wentira kembali tampak di hadapannya. Ukiran cahaya yang dulu berkilau, kini redup, seperti senyum yang perlahan menghilang, setelah perpisahan. Di hadapan gerbang itu berdiri Raja Wentira, sendirian, tanpa pengawal, tanpa singgasana. Wahai pengembara zikir, ujar sang Raja lembut. Ingatlah, apa yang kau lihat, tidak untuk kau banggakan. Wali Paidi menunduk hormat. Aku tidak membawa apapun, kecuali pelajaran untuk dirahasiakan. Sang Raja mengangguk. Kerajaan kami akan tertutup kembali. Tidak semua manusia siap memikul apa yang kau saksikan. Aku paham, jawab Wali Paidi. Rahasia bukan untuk disimpan di lisan, melainkan dijaga di akhlak. Raja tersenyum. Cahaya tubuhnya perlahan memudar, lalu lenyap bersama gerbang yang tertutup tanpa suara. Yang tersisa hanyalah langkah Wali Paidi, yang terus maju, hingga kakinya kembali menyentuh tanah lembab hutan. Hutan Wentira menyambutnya kembali, dengan bau tanah basah, dan suara serangga hutan. Pepohonan tinggi berdiri seperti saksi bisu, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Jalan berkilau itu telah lenyap. Yang ada hanya jalan setapak, sempit dan gelap. Wali Paidi berhenti sejenak, memandang ke sekeliling. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Alhamdulillah,
ucapnya lirih. Masih diberi jalan untuk kembali. Ia melanjutkan langkah menuju Donggala. Zikir kembali mengalir di dadanya, kini lebih tenang, lebih dalam. Setiap lafaz terasa berat, bukan oleh beban, melainkan oleh kesadaran. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang lelaki tua, yang duduk di tepi jalan, membawa kayu bakar. "Dari mana, Nak?" tanya lelaki itu. "Dari dalam hutan," jawab Wali Pai disingkat. Lelaki itu mengangguk seolah mengerti, meski tak bertanya lebih jauh. "Hutan ini banyak rahasia. Tidak semua orang pulang. Yang pulang bukan yang kuat," kata Wali Paidi, "melainkan yang diizinkan." Mereka berpisah tanpa nama, tanpa pamit panjang. Wali Paidi melangkah terus, hingga samar-samar terdengar suara ombak dari kejauhan, tanda Donggala tak lagi jauh. Saat fajar mulai tenggelam, ia berhenti di sebuah batu besar, memandang langit yang perlahan memerah. Rokoknya telah habis. Ia tersenyum, merasakan kekosongan yang penuh. "Ya Allah," doanya pelan. "Jauhkan aku dari rasa merasa telah mengingatmu. Cukupkan aku dengan iman, untuk menyebut namamu." Angin sore berdesir lembut. Hutan Wentira kini tinggal di belakang, sebagai rahasia antara hamba dan Tuhannya. Wali Paidi melangkah lagi, menyusuri jalan sunyi, membawa zikir, kesederhanaan, dan hati yang tenang.